Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Fradistina Risi, NPM 1211-420-11-90-302, kelas C, mata kuliah keperawatan medikal beda 1. Dosen pengampu Ibu Grace J. Wakano, MKEP, Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan aspek mengenai penyakit jantung koroner. Definisi: penyakit jantung koroner adalah salah satu penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh penyempitan dan penyumbatan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung. Yang kedua, etiologi. Secara spesifik, faktor-faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner menurut Suharjo yaitu: yang pertama, berusia lebih dari 45 tahun. Bagi pria, sangat penting bagi kaum pria mengetahui usia rentan terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua, berusia lebih dari 55 tahun atau mengalami menopause dini sebagai akibat operasi. Bagi wanita yang telah mengalami menopause secara fisiologi ataupun secara dini pasca operasi lebih kerap terkena penyakit jantung koroner, apalagi ketika usia wanita itu telah menginjak usia lanjut. Yang ketiga, stik dan simptom. Menurut Suharjo, tanda gejala dari penyakit jantung koroner yaitu: yang pertama, nyeri dada; yang kedua, sesak nafas; yang ketiga, kelelahan atau kepenatan; yang keempat, palpitasi; yang kelima, pusing dan pingsan. Yang keempat, penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darah yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan, terbentuknya kalsium pada pembuluh darah. Hal ini akan terjadi kekurangan suplai oksigen dan nutrisi sehingga menimbulkan infark mikot. Kolesterol dibawa oleh beberapa lipoprotein antara lain VLDL, membawa hampir semua kolesterol. Yang kelima, diagnosa keperawatan. Asuhan keperawatan pada Tuan D dengan kasus penyakit jantung koroner. Selanjutnya saya akan masuk ke bab 2 mengenai asuhan keperawatan pada Tuan D dengan kasus penyakit jantung koroner. Yang pertama, pengkajian. Identitas klien: nama klien Tuan D, nomor rekan medik 201309, usia 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk rumah sakit 30 Oktober 2020, tanggal pengkajian 30 Oktober 2020. Status pernikahan belum menikah, agama Kristen Protestan, suku bangsa Ambon Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, sumber informasi ibu, nama keluarga dekat yang dihubungi ibu atau orang tua, alamat paso, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan IRT. Yang kedua, keluhan utama. Klien mengatakan sesak sejak hari Sabtu. Yang ketiga, riwayat penyakit sekarang. Klien mengatakan badan pasien sejak hari Jumat. Klien juga mengeluh batuk lebih dari 2 hari yang lalu dan sesak. Dahak warna putih tapi tidak keluar darah. Pilek, mual, muntah 2 kali, BAB biasa, BABK lama, kaki terasa linu hingga pada akhirnya tanggal 30 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Timur dibawa ke UGD RSU GPM Ambon. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, pasien dipindahkan ke ruang ICU. Yang keempat, riwayat penyakit dahulu. Pasien mengatakan belum pernah dirawat di rumah sakit dan tidak pernah memiliki penyakit menurun, hanya pernah sakit panas dan dibawa berobat ke dokter praktik dan diberikan obat minum sembuh. Yang kelima, riwayat penyakit keluarga. Klien mengatakan tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit menular, menurun, menahun, serta tidak ada dalam keluarga yang mengalami penyakit serupa. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum cukup, kesadaran kompos mentis, GCS 456, TTV, tensi darah 86/53 mmHg, nadi 87 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Kepala, infeksi penyebaran rambut merata tidak berubah. Yang kedua, lesi. Yang ketiga, benjolan.
Yang keempat, pendarahan. Yang kelima, ukuran dan batuk proporsional. Palpasi yang pertama, nyeri, tekan, benjolan, abnormal, pusing atau sakit kepala. Mata, infeksi yang pertama sklera icterus, yang kedua perdarahan. Palpasi, konjuktiva anemis, yang kedua pandangan jelas, yang ketiga pembengkakan. Hidung, infeksi yang pertama bentuk proporsional, yang kedua sekresi, yang ketiga epistaxis, yang kelima gangguan penciuman. Palpasi, nyeri, tekan, yang kedua masa. Mulut, infeksi yang pertama kebersihan mulut baik, kedua mukosa bibir lembab, ketiga perdarahan, keempat bicara jelas, kelima gangguan menelan sering tersedak, keenam lesi, ketujuh Graves, kedelapan batuk. Telinga, infeksi, batuk simetris, proporsional, perdarahan, serumen, palpasi, nyeri, tekan, masa, gangguan pendengaran. Leher, infeksi, terlihat, deviasi, trakea, masa abnormal. Dada atau toraks, infeksi, pergerakan dinding dada simetri, normal chest, lesi, retriraksi, intercosta. Palpasi, nyeri, tekan, nyeri dada. Perkusi, paru sonor, auskultasi paru-paru. Abdomen, infeksi, bentuk normal, flat, lesi, asites, penegangan dinding perut. Palpasi, nyeri, tekan, masa abnormal. Auskultasi, BU 5 kali per menit. Perkusi timpani. Genitalia tidak dilakukan di pengkajian. Ekstremitas dan intergumen. Kekuatan otot 33. Akral CRT kurang dari 2 detik, edema, diaforesis atau keringat. Lemah. Pemeriksaan penunjang. Leukosit 2500, PCF 41,3, trombosit 94. Urin SG 1,015, pH 5, Leli 25, NIT PO5 Pro 75 mg, glui 50 mg. Sedimen eritrosit 0-2, leukosit 0-1, kristal urin asid 1/3, epitel ginjal 0,1, silinder granular Katz, kateri, kokus, sandi dan trichomonas spermatozoa. Analisa data. DS, pasien mengatakan sesak nafas, sulit melakukan aktivitas yang berlebihan, sering terbangun pada malam hari karena sesak. Etiologi, aliran O2 arteri koronaria menurun, jantung kekurangan O2, iskemik otot jantung, kolerasi jantung menurun, curah jantung menurun. Masalah curah jantung menurun. DO, lemah, TTV, tekanan darah 46/53 mmHg. Nadi 87 per kali menit. S atau suhu 38 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Yang kedua, DS, klien mengatakan sesak nafas, sulit bergerak, bebas, gelisah. Etiologi, beban kerja jantung meningkat, kebutuhan O2 jantung meningkat, peningkatan respirasi. Gangguan pola nafas. Masalah gangguan pola nafas. Diagnosa keperawatan, yang pertama penurunan curah jantung, yang kedua gangguan pola nafas, yang ketiga intervensi. Diagnosa keperawatan, curah jantung menurun. Tujuan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam curah jantung kembali normal. Kriteria hasil curah jantung normal. Intervensi observasi TTV, berikan posisi nyaman yaitu semipolar, monoton O2 cairan, kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian terapi.
Rasional untuk mengetahui keadaan pasien posisi semipoler untuk mempermudah pernapasan. Untuk bisa mengetahui kemasukan cairan dan pengeluaran pemberian terapi untuk mempercepat penyembuhan. Yang kedua, gangguan pola nafas. Tujuan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, pola nafas kembali efektif. Intervensi observasi TTV memberikan posisi yang nyaman, ajarkan teknik relaksasi dan distraksi, berikan O2 yang cukup. Rasional untuk mengetahui keadaan umum pasien, posisi semipoler untuk bisa mengontrol pola nafas, untuk membantu pasien dalam pernafasan. Implementasi, diagnosa keperawatan curah jantung menurun, implementasi observasi TTV, berikan posisi yang nyaman semipoler, monoton output cairan, kolaborasi dengan tim medis untuk memberikan terapi. Yang kedua, gangguan pola nafas. Implementasi observasi TTV memberikan posisi yang nyaman, ajarkan teknik relaksasi dan distraksi, berikan O2 yang cukup. Evaluasi, S klien mengatakan lemah, O klien mengatakan lemas. TTV, tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 per kali menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Sering keluar keringat. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Yang kedua, observasi TTV memberikan posisi yang nyaman, ajarkan teknik relaksasi dan distraksi, berikan O2 yang cukup. Evaluasi S, klien mengatakan sesak, O berbaring di tempat tidur, tensi darah 86/53 mmHg, nadi 87 per kali menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 21 per menit, sesak nafas tidak ada, O2, akral dingin tidak ada, CRT 2 detik. A. Masalah belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Yang terakhir, evaluasi. Tanggal 30 Oktober 2020 jam 10 waktu Indonesia Timur. Diagnosa keperawatan evaluasi S, pasien mengeluh nyeri dada sebelah kiri sudah berkurang. O, tekanan darah 86/53 mmHg, nadi 87 per kali menit, suhu 36,8 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Skala nyeri ringan 0-3. A. Masalah teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Yang kedua, tanggal 30 Oktober 2020 jam 10.30 waktu Indonesia Timur. Diagnosa keperawatan evaluasi S, pasien mengatakan saat bernafas sudah tidak nyeri. O, respirasi 21 kali per menit. Saturasi O2. A. Masalah teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Kesimpulan yang saya ambil dari asuhan keperawatan, penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit yang menyerang organ jantung. Gejala dan keluhan dari PJK hampir sama dengan gejala yang dimiliki oleh penyakit secara umum. Penyakit jantung koroner juga salah satu penyakit yang tidak menular. Kejadian PJK terjadi karena adanya faktor risiko yang antara lain adalah gaya hidup yang kurang aktivitas fisik atau olahraga, riwayat PJK pada keluarga, merokok, konsumsi alkohol, dan faktor sosial ekonomi lainnya. Penyakit jantung koroner ini dapat dicegah dengan melakukan pola hidup sehat, secara teratur, menghindari stres kerja. Kadar kolesterol yang tinggi lebih dominan terjadi pada pekerjaan kantor dibandingkan yang pekerja keras. Saran: penyakit jantung koroner dapat menyerang kepada siapa saja, bukan hanya kepada usia lanjut saja. Namun pada usia yang masih sangat muda sekalipun penyakit jantung dapat menyerang. Jadi apabila kita tidak ingin terkena penyakit berbahaya ini, kita harus mulai dengan berperilaku hidup sehat.
Ya, baik Ibu, terima kasih dari penjelasan asuhan keperawatan mengenai penyakit jantung koroner.